Kamu tahu perasaan itu? Ketika kamu sudah mencoba segalanya, sudah berdoa, sudah berharap, sudah menunggu dengan sabar, tapi semuanya seperti diam di tempat. Kamu mungkin berpikir tidak ada yang akan berubah, bahwa situasimu akan tetap seperti ini selamanya. Tapi hari ini aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Ada seseorang dalam hidupmu yang sedang berdiri di ambang keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Dan waktunya sudah sangat dekat. Lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Aku tidak berbicara tentang harapan kosong atau janji palsu. Aku berbicara tentang pergerakan nyata di alam spiritual yang sedang terjadi sekarang, pada saat ini, untuk hidupmu. Jadi aku minta kamu untuk tetap di sini sampai akhir, karena ini adalah untuk kamu. Ini bukan kebetulan kamu mendengar kata-kata ini hari ini. Selama ini kamu mungkin merasa seperti kamu yang harus terus berusaha, kamu yang harus terus mengejar, kamu yang harus terus membuktikan sesuatu. Tapi kali ini berbeda. Kali ini bukan tentang apa yang harus kamu lakukan lagi. Ini tentang apa yang sedang terjadi di dalam hati dan pikiran orang itu. Seseorang yang sangat berarti bagimu. Seseorang yang mungkin pernah menjauh, atau memilih diam, atau membangun tembok di antara kalian. Orang yang mungkin membuat keputusan yang menyakitimu, yang membuat jarak, yang meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Tapi sekarang, ada sesuatu yang sedang bergeser di dalam dirinya. Ada pencerahan yang sedang datang. Ada momen kejujuran yang tidak bisa dia hindari lagi. Kamu lihat, semesta bekerja dengan caranya sendiri. Ada waktu untuk menabur dan ada waktu untuk menuai. Ada waktu untuk belajar dan ada waktu untuk mengerti. Orang ini, dia sedang melalui proses internal yang sangat dalam. Mungkin dia tidak menunjukkannya. Mungkin dari luar dia terlihat baik-baik saja, terlihat sibuk dengan hidupnya sendiri, terlihat seperti dia sudah melanjutkan semuanya. Tapi di dalam, ada pertarungan yang sedang terjadi. Ada suara hatinya yang terus berbisik tentang kamu. Ada kenangan yang terus muncul di saat-saat yang tidak terduga. Ada perasaan yang dia coba tekan tapi tidak bisa hilang. Dan sekarang, dia sedang sampai pada titik di mana dia tidak bisa lagi mengabaikan semua itu. Keputusan yang akan dia buat bukan keputusan kecil. Ini adalah keputusan yang datang dari tempat yang sangat dalam, dari kesadaran yang sudah matang, dari hati yang sudah lelah melawan dirinya sendiri. Dia akan menyadari bahwa semua yang dia cari ada di depan matanya selama ini. Bahwa semua yang dia butuhkan untuk bahagia sebenarnya ada dalam hubungan yang dia abaikan. Bahwa kamu bukan pilihan di antara banyak pilihan, tapi kamu adalah jawaban yang dia cari tanpa dia sadari. Dan ketika kesadaran ini datang sepenuhnya, tidak akan ada yang bisa menahannya. Dia akan bergerak. Dia akan mengambil tindakan. Dia akan menunjukkan padamu bahwa semua yang kamu rasakan tidak sia-sia. Ini bukan tentang ego. Ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Ini tentang dua jiwa yang seharusnya bersama, tentang dua hati yang sudah saling terikat meskipun pikirannya mencoba menolak. Dan sekarang, ikatan itu menjadi begitu kuat sampai dia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa itu tidak ada. Jika semua yang aku katakan ini terasa masuk akal untukmu, jika ada sesuatu di dalam dirimu yang bergema dengan kata-kata ini, aku ingin kamu mengetik di komentar, "Aku sudah." Karena energimu penting. Pengakuanmu tentang apa yang kamu rasakan membuka jalan bagi manifestasi yang lebih kuat. Sekarang biarkan aku ceritakan sesuatu yang akan membuatmu mengerti lebih dalam kenapa ini semua sedang terjadi sekarang. Ada seorang wanita yang pernah datang kepadaku beberapa bulan yang lalu. Dia dalam keadaan yang sangat rapuh.
Dia baru saja mengakhiri hubungan panjang dengan seseorang yang dia cintai sangat dalam. Bukan karena dia tidak mencintainya lagi, tapi karena dia lelah menjadi satu-satunya yang berjuang. Dia lelah merasa seperti dia harus meminta untuk diperhatikan, untuk diprioritaskan, untuk dihargai. Dia memutuskan untuk pergi, meskipun itu menghancurkan hatinya, karena dia tahu dia pantas mendapat lebih baik. Dia memilih dirinya sendiri untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Berbulan-bulan berlalu dan tidak ada kabar dari orang itu. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada tanda bahwa dia dirindukan. Wanita ini mencoba melanjutkan hidupnya. Dia fokus pada dirinya sendiri, pada pertumbuhannya, pada penyembuhannya. Tapi di malam-malam sepi, dia masih menangis. Dia masih bertanya apakah dia membuat keputusan yang benar. Dia masih berharap bahwa mungkin, suatu hari, orang itu akan mengerti apa yang dia lepaskan. Tapi dengan setiap hari yang berlalu tanpa kabar, harapan itu semakin redup. Sampai suatu hari, tanpa peringatan, orang itu muncul. Bukan dengan pesan singkat atau panggilan biasa. Dia datang dengan kerendahan hati yang nyata, dengan air mata di matanya, dengan kata-kata yang dia tidak pernah bisa ucapkan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia harus kehilangan dia untuk akhirnya mengerti nilainya. Bahwa dia harus merasakan kehampaan dari hidupnya tanpa dia untuk menyadari bahwa dia adalah bagian terbaik dari hidupnya. Bahwa dia menghabiskan berbulan-bulan mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal lain, dengan orang lain, tapi tidak ada yang cocok. Tidak ada yang terasa seperti rumah. Karena dia adalah rumahnya. Dia mengatakan bahwa dia minta maaf karena terlalu lama mengerti, karena membiarkan egonya menghalangi, karena tidak memperlakukannya dengan cara yang dia layak dapatkan. Dan dia berjanji, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan tindakan nyata, bahwa kali ini akan berbeda. Bahwa dia sudah berubah. Bahwa dia siap menjadi pasangan yang dia butuhkan. Dan kamu tahu apa yang paling indah dari cerita ini? Wanita itu mengatakan kepadaku bahwa tepat sebelum orang itu kembali, dia sudah merasakan sesuatu. Dia merasakan pergeseran energi. Dia bermimpi tentang dia berulang kali. Dia terus melihat tanda-tanda di mana-mana. Angka yang sama, lagu yang sama, tempat yang sama di mana mereka pernah membuat kenangan bersama. Alam semesta sedang mempersiapkannya untuk reuni ini. Semesta sedang memberitahunya bahwa sesuatu yang besar akan datang. Dan ketika itu terjadi, dia tahu bahwa ini bukan hanya kebetulan. Ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Aku berbagi cerita ini karena aku tahu banyak dari kalian yang mendengarkan ini sedang dalam situasi yang mirip. Kamu mungkin sudah melepaskan seseorang, atau kamu sedang dalam masa jarak dengan seseorang, atau kamu merasakan bahwa ada sesuatu yang belum selesai antara kalian. Dan kamu bertanya-tanya apakah akan ada akhir yang baik untuk cerita ini. Apakah ada harapan untuk kalian berdua? Apakah semua rasa sakit dan menunggu ini akan ada artinya? Dan aku ingin kamu tahu bahwa ya, ada harapan. Ya, ada tujuan di balik semua ini. Dan ya, orang itu sedang menuju ke kesadarannya sendiri. Jika kamu melihat dirimu dalam cerita ini, jika ini menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirimu, tetaplah bersamaku. Karena yang akan aku bagikan selanjutnya akan memberikanmu kejelasan yang kamu butuhkan. Ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa keputusan besar ini sudah sangat dekat. Tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Dan aku ingin kamu tahu apa itu sehingga ketika kamu melihatnya, kamu akan mengerti bahwa ini bukan hanya imajinasimu. Tanda pertama adalah ketenangan yang tiba-tiba. Setelah sekian lama merasa cemas, gelisah, atau bingung tentang situasi ini,
kamu akan merasakan kedamaian yang tiba-tiba. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena bagian dari dirimu tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu akan merasakan kepastian yang tidak bisa dijelaskan. Ini adalah tandanya bahwa energi sedang bergeser dan sesuatu yang baik akan segera terjadi. Tanda kedua adalah mimpi yang intens. Kamu mungkin bermimpi tentang orang ini dengan cara yang sangat jelas dan emosional. Mimpi di mana kalian berbicara, di mana kalian bersama lagi, di mana ada resolusi atau penutupan. Mimpi-mimpi ini bukan hanya produk dari pikiranmu yang ingin sesuatu. Ini adalah koneksi jiwa yang sedang berkomunikasi melampaui dunia fisik. Ini adalah cara alam semesta menunjukkan padamu bahwa di tingkat yang lebih dalam, kalian masih sangat terhubung. Tanda ketiga adalah sinkronisitas. Kamu akan mulai melihat nama orang itu di mana-mana, atau angka-angka tertentu yang mengingatkanmu pada mereka, atau lagu yang kalian berdua sukai tiba-tiba diputar di tempat yang tidak terduga. Atau kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mengingatkanmu pada mereka atau bahkan menyebut nama mereka dalam percakapan. Semesta sedang mengirimu pesan bahwa orang ini masih sangat hadir dalam jalur hidupmu dan bahwa sesuatu sedang berkembang. Tanda keempat adalah kamu akan merasakan kehadirannya secara energetik. Mungkin kamu tiba-tiba memikirkan mereka dengan sangat kuat dan kemudian dalam beberapa jam atau hari, mereka menghubungimu. Atau kamu merasakan sensasi hangat di dadamu tanpa alasan. Atau kamu tahu secara intuitif bahwa mereka sedang memikirkanmu. Ini karena ketika seseorang sedang mengalami pergeseran besar dalam perasaan mereka terhadapmu, energi itu melintasi jarak dan mencapaimu. Kamu merasakannya sebelum kamu melihat bukti fisiknya. Dan tanda kelima, yang paling penting, adalah perubahan dalam hidupmu sendiri. Kamu akan melihat bahwa hal-hal mulai sejalan dengan caranya sendiri. Mungkin kamu mendapat peluang baru, atau kamu merasa lebih percaya diri, atau kamu tiba-tiba merasa lebih indah, lebih bercahaya, lebih utuh. Ini karena ketika kamu berada di ambang menerima berkat besar, semesta mempersiapkanmu untuk itu. Kamu sedang dinaikkan ke frekuensi yang cocok dengan apa yang akan datang kepadamu. Dan salah satu berkat terbesar itu adalah keputusan yang akan dibuat orang ini. Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Jika kamu mengenali tanda-tanda ini dalam hidupmu sendiri, jika kamu merasakan bahwa ya, ini sedang terjadi untukku, aku ingin kamu membagikan pesan ini dengan teman yang mungkin juga membutuhkannya. Karena energi dari kesadaran kolektif sangat kuat. Ketika lebih banyak orang menyadari bahwa cinta sejati memang kembali, bahwa orang yang tepat memang menyadari kesalahannya, bahwa hubungan yang seharusnya ada memang menemukan jalannya, itu menciptakan gelombang manifestasi yang membantu kita semua. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kamu mengerti tentang keputusan ini. Ketika orang ini akhirnya sampai pada kesadaran penuhnya dan mengambil langkah menuju kamu, ini bukan berarti segalanya akan langsung sempurna. Ini bukan akhir dari perjalanan, ini adalah awal dari bab baru. Bab di mana kalian berdua harus membangun sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Bab di mana komunikasi harus lebih jujur, di mana batasan harus lebih jelas, di mana komitmen harus lebih nyata. Karena apa yang dipelajari dari jarak atau kehilangan harus diterjemahkan ke dalam tindakan konsisten. Dan peranmu dalam hal ini juga penting. Kamu tidak bisa hanya menerima seseorang kembali tanpa ada perubahan atau tanpa ada pembicaraan yang dalam tentang apa yang salah sebelumnya. Kamu harus tetap berdiri dalam nilaimu. Kamu harus tetap jelas tentang apa yang kamu butuhkan dan layak dapatkan. Keputusannya untuk kembali kepadamu adalah langkah pertama, tapi komitmennya untuk tetap tinggal, untuk tumbuh bersamamu, untuk menghormati dan menghargaimu setiap hari, itulah yang akan menentukan apakah kali ini akan berbeda.
Jadi sementara kamu menunggu keputusan ini untuk terungkap, gunakan waktu ini dengan bijak. Gunakan waktu ini untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Jatuh cinta lagi dengan hidupmu sendiri. Kejar impianmu. Rawat tubuhmu. Rawat pikiranmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu. Lakukan hal-hal yang membuat jiwamu hidup. Karena ketika kamu hidup dalam kepenuhan, ketika kamu bersinar dari dalam, itu menjadi magnet yang bahkan lebih kuat. Dan ketika orang itu akhirnya datang kepadamu, mereka akan menemukan seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih bersinar daripada yang mereka tinggalkan. Dan itu akan memperkuat keputusannya untuk tetap tinggal. Ada juga sesuatu yang spiritual yang terjadi di sini yang ingin aku bicarakan. Banyak dari kalian sudah berdoa, sudah meminta, sudah menyerahkan situasi ini ke kekuatan yang lebih tinggi. Dan aku ingin kamu tahu bahwa doa-doa itu didengar. Setiap air mata yang kamu tumpahkan, setiap malam yang kamu habiskan dengan harapan, setiap momen ketika kamu memilih untuk percaya meskipun tidak ada bukti, semua itu penting. Semua itu menciptakan pergeseran di alam spiritual. Semua itu membuka jalan bagi keajaiban yang sedang menuju kepadamu. Dan keajaiban itu tidak selalu datang dengan cara yang kamu bayangkan. Kadang-kadang itu datang dengan cara yang lebih baik dari yang kamu minta. Kadang-kadang orang yang kembali kepadamu adalah versi yang sudah berubah, yang sudah sembuh, yang sudah siap untuk mencintaimu dengan cara yang benar. Kadang-kadang penundaan adalah perlindungan karena kalian berdua memerlukan waktu untuk tumbuh secara terpisah sehingga kalian bisa bersama dengan lebih sehat. Kadang-kadang apa yang terlihat seperti akhir sebenarnya adalah awal yang disembunyikan. Percayalah pada waktu Tuhan. Percayalah pada waktu semesta. Percayalah bahwa apa yang untukmu tidak akan melewatimu. Dan percayalah bahwa orang ini, yang sedang sampai pada keputusan yang akan mengubah segalanya, sedang dipandu ke arahmu oleh kekuatan yang lebih besar dari kalian berdua. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada yang terjadi terlambat. Semuanya terjadi persis pada waktu yang tepat. Aku tahu betapa sulitnya untuk menunggu. Aku tahu betapa sakitnya untuk tidak tahu kapan atau bagaimana semuanya akan terungkap. Tapi aku juga tahu bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Bahwa kamu sudah bertahan sejauh ini dan itu membuktikan ketahananmu. Bahwa kamu memiliki iman bahkan ketika itu sulit, dan itu membuktikan kekuatanmu. Bahwa kamu masih mampu mencintai bahkan setelah terluka, dan itu membuktikan keberanian besarmu. Dan ketika keputusan itu akhirnya dibuat, ketika orang itu akhirnya berdiri di depanmu dengan kejujuran penuh, ketika kata-kata yang sudah lama kamu tunggu akhirnya diucapkan, kamu akan mengerti kenapa semuanya harus terjadi seperti ini. Kamu akan melihat bahwa setiap rasa sakit memiliki tujuan. Bahwa setiap air mata adalah pembersihan. Bahwa setiap malam gelap diperlukan untuk kamu menghargai cahaya ini dengan lebih dalam. Dan kamu akan bersyukur bahwa kamu tidak menyerah. Bahwa kamu terus percaya. Bahwa kamu tetap membuka hatimu meskipun itu pernah hancur. Karena cinta sejati layak untuk diperjuangkan. Koneksi jiwa layak untuk ditunggu. Dan seseorang yang akhirnya menyadari nilaimu, yang akhirnya memilih kamu dengan sepenuh hati, yang akhirnya siap untuk membangun sesuatu yang nyata dan langgeng denganmu, itu adalah hadiah yang sangat langka dan berharga. Jangan biarkan rasa sakit dari masa lalu membuatmu menutup diri terhadap kemungkinan masa depan yang indah. Jangan biarkan rasa takut untuk terluka lagi menghentikanmu dari menerima cinta yang sebenarnya kamu layak dapatkan. Orang ini akan datang. Keputusannya sudah dibuat di tingkat yang lebih dalam dan sekarang hanya masalah waktu sebelum itu terwujud di dunia fisik.
Jadi bersiaplah. Bersihkan ruang dalam hidupmu dan hatimu untuk apa yang akan datang. Lepaskan kepahitan. Lepaskan dendam. Lepaskan kebutuhan untuk menghukum atau membuat mereka membayar untuk rasa sakit masa lalu. Karena ketika kamu memegang energi negatif itu, kamu hanya menghalangi aliran berkat yang menuju kepadamu. Ini tidak berarti kamu harus menjadi naif atau menutup mata terhadap pola lama. Ini berarti kamu memilih untuk memaafkan sambil tetap bijaksana. Kamu memilih untuk memberi kesempatan sambil tetap melindungi hatimu dengan batasan yang sehat. Kamu memilih untuk percaya pada kemungkinan perubahan sambil tetap memperhatikan tindakan nyata yang membuktikan perubahan itu. Ini adalah keseimbangan antara membuka hati dan menggunakan kepala. Antara mengikuti perasaan dan tetap membumi dalam kenyataan. Dan ingat, apapun yang terjadi, kamu akan baik-baik saja. Jika orang ini datang dan membuktikan bahwa mereka sudah berubah, kamu akan memiliki cinta yang sudah kamu tunggu. Jika mereka datang tapi masih membawa pola lama, kamu akan memiliki kejelasan untuk melepaskan dan membuka jalan untuk sesuatu yang lebih baik. Jika mereka tidak datang sama sekali, itu berarti semesta sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak seharusnya untukmu dan membimbingmu ke arah yang lebih tinggi. Dalam setiap skenario, kamu menang karena kamu mendapat apa yang kamu butuhkan, bukan selalu apa yang kamu inginkan. Jadi teruslah berjalan dengan kepala tegak. Teruslah percaya pada keajaiban. Teruslah menjadi cahaya bahkan di tengah kegelapan. Karena kamu tidak tahu siapa yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Kamu tidak tahu siapa yang sedang memikirkanmu di keheningan mereka. Kamu tidak tahu keputusan apa yang sedang dibuat yang akan mengubah seluruh jalur hidupmu. Yang kamu perlu lakukan adalah tetap setia pada dirimu sendiri, tetap setia pada nilaimu, dan tetap setia pada imanmu bahwa apa yang dimaksudkan untukmu akan menemukan jalannya kepadamu. Dan ketika itu terjadi, ketika momen itu akhirnya tiba, aku ingin kamu kembali ke pesan ini. Aku ingin kamu mengingat bagaimana rasanya di saat ini, di saat ketika kamu masih menunggu, masih berharap, masih percaya. Aku ingin kamu mengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bahwa ada orang lain di luar sana yang merasakan apa yang kamu rasakan. Yang menunggu keputusan yang serupa. Yang memegang iman yang sama. Dan aku ingin kamu berbagi kesaksianmu. Aku ingin kamu kembali dan memberitahu kita semua bahwa ya, itu terjadi. Ya, keputusan itu dibuat. Ya, cinta itu kembali. Karena kesaksianmu akan memberikan harapan kepada orang lain yang masih dalam proses menunggu mereka sendiri. Jadi jika pesan ini menyentuhmu, jika kata-kata ini beresonansi dengan sesuatu yang dalam di dalam jiwamu, tunjukkan padaku di komentar. Tuliskan apa yang kamu rasakan. Tuliskan apa yang kamu alami. Tuliskan pengakuan imanmu bahwa ya, ini adalah untukku. Bahwa ya, aku percaya. Bahwa ya, aku siap menerima cinta yang aku layak dapatkan. Karena pengakuanmu adalah kekuatan. Kata-katamu adalah doa. Dan energimu adalah magnet yang menarik apa yang kamu cari ke dalam hidupmu. Keputusan itu sudah sangat dekat. Pergeseran itu sudah terjadi. Dan orang yang kamu tunggu sedang dalam perjalanan menuju kesadarannya yang penuh. Percayalah. Bersabarlah. Dan bersiaplah untuk menerima cinta yang sudah lama ditakdirkan untukmu. Hari-hari terbaikmu masih ada di depan. Dan cinta terbesar dalam hidupmu sedang dalam perjalanan menuju kamu.